Bentar, tunggu saya mulai. Hari ini, Alim cerita apa ya? Marcelino Tejo. Waduh. Gimana kabarnya bro? Wah, ini menyenangkan sih ya Mas. Tapi apa ya? Ini kan aku di Solo ya sekarang ya, dan lagi kayak suasananya lagi pandemi ini kan. Ah, Capek sih sebenarnya, tapi semua baik-baik saja, ya kan. mantap, mantap, alhamdulillah. Aku juga di Solo juga nih. Tuh di depan masih ada anak-anak saling lari-larian, kejar-kejaran. Berarti masih terlihat ada keceriaan lah di sini. Iya, bener. BTW lagi sibuk apa nih sekarang? Wah, kesibukan ya Mas. Kesibukan mungkin aku sekarang kan ini ya udah mulai masuk semester 7. Nah, kalau di psikologi kan, nah itu udah mulai ngambil skripsi. Oh, Di oke, setengah oke. dan sih aku masih pengajuan judul kayak gitu. Ya, semoga lancar aja lah sampai akhir nanti. Alhamdulillah, amin ya. Ini lu juga jadi duta kampus ya? Wah, iya sih. Mungkin itu Sadar gak sih sih? kesibukan yang lain ya. Nah, itu apa wajah Anda itu sekarang sering sering muncul itu di media-media UNS. Waduh. Mantap sih. Jadi Ya, makin mungkin itu terkenal ya. sih, ya enggak lah mas, semua sama aja lah. Oh, sama Tapi aja. itu kemarin sih, ya kayak ngisi-ngisi di PKKMB, kan kemarin baru ini kan, baru mahasiswa baru mulai masuk nih. Mulai Ah, ada apa ospeknya ospek. UNS lah kayak Iya. gitu. Nah, bener banget tuh. Kayak gitu. Jadi kayak kemarin sempet ngisi materi kayak gitu. Bagus, bagus. Gimana sih rasanya jadi duta kampus? Nggak pernah kebayang nggak Aduh, saya. jadi duta kampus tuh gimana ya? Capek. Capeknya sih, capeknya dapet. Tapi yang paling ini sih yang paling aku seneng tuh kayak pengalamannya. Pengalamannya kan kayak jadi ketemu banyak orang baru, terus pengalaman-pengalaman yang belum pernah aku dapat sebelumnya. Kayak apa ya, duta kampus tuh kan banyak juga kegiatan sosialnya kayak gitu. Jadi kayak bertemu orang baru itu menyenangkan. Apalagi kita kan psikologi ya Mas. Nah, Iya, psikologi iya. itu kan perlu ketemu banyak orang yang baru, mengenal banyak orang kayak gitu-gitu. Jadi kamu jadi kayak wajahnya UNS gitu. Soalnya kan sering keluar-keluar mewakili nama UNS. Berat gak sih kemana-mana bawa nama UNS tuh? Ya awalnya sih Mas, awalnya kan penyesuaian ya. Kayak sebelumnya aku hanya apa ya maksudnya sebagai mahasiswa psikologi. Nah, terus selanjutnya aku diberi amanah ya kan sebagai duta kampus. Awalnya sih kayak takut gimana nih kayak gitu gimana nih membawa nama UNS apalagi kan mewakili kemana-mana sering tuh keluar kayak ikut acara kampus lain itu sebagai perwakilan UNS kayak gitu awalnya sih takut ya kayak takut nanti ada tingkah laku yang salah atau apa tapi ternyata setelah dijalanin juga bersama rekan-rekan yang lain itu bisa kok dijalanin kayak gitu. Iya, iya. Jadi Gitu, udah Mas. adaptasi gitu ya. Iya bener Ya awal-awal kayak sih ya harus adaptasi. kayak setiap gerak-gerik tuh ngebawa nama UNS gitu. Iya. Bener banget. Iya, bicara soal sekarang kan lagi masa-masanya ini ya, PKKMB, masa ospek kayak gitu kan. Nah, Hmm. kemarin sempat viral nih. Sempat viral yang ospek online tuh. Udah lihat videonya belum? Wah, yang ini ya, ya ada salah satu universitas yang sempat viral itu kan. Iya, Ya, sempat aku lihat sih, lihat videonya. yang apa marah-marah gitu, masih model Eh, marah-marah ke mahasiswa baru dan itu online gitu loh. Iya, itu heboh sih Mas, kayak wow, something new gitu. Jadi kayak baru banget kan, ada ospek online itu kan kayaknya baru-baru ini kan. Baru Sebelumnya kan belum ini. pernah ada gitu. Iya. Itu gimana perasaanmu waktu pertama lihat itu tuh? Ini Respon ya, pertama maksudnya gimana tuh? respon pertama ya, waktu ngelihat yang viral itu, respon pertama aku sih kayak kaget ya. Wah, ospek online. Aku pikir kayak ospek online akan apa ya pemberian materi lah seperti biasa kayak gitu kan pemberian materi kepada mahasiswa baru terus kayak pendisiplin mungkin tidak akan marah-marah secara online. Nah kan kan
sebenarnya kan warna dari ospek itu kan ini ya pendisiplinnya biasanya kan memberi warna dari ospeknya kayak gitu. Nah tapi Iya. di sini pertama kali aku ngeliat tuh kayak wow kok jadi lucu gitu loh, jadi kayak kaget gitu kok ini tuh tidak apa ya tidak pada tempatnya gitu loh. Mungkin kalau hal itu diterapkan secara offline ya sepemikiranku mungkin akan ini ya mengalir natural aja hal-hal kayak gitu, Hmm. tapi ketika itu diadaptasikan ke online itu jadi kayak kamu sedang memarah-marahi HP-mu, laptopmu kayak Oh gitu. iya, bener-bener. Aku lihat tuh malah lucu jadinya. Iya Kayak kan. ngebayangin itu loh. Dia tuh cuman ngadep laptop, ngadep HP, tapi dimarah-marahin. Terus kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Terus mau Iya, ngapain kalau bener sih. dimarahin? Mm. Kayak gitu. Jadi kayak respon pertamanya sih kayak aneh gitu ya, kayak itu kan hal-hal yang tidak bisa diadaptasi secara online gitu loh menurutku. Mungkin ada cara yang lebih baik, lebih tersampaikan kayak gitu. Nah, tapi kan di sini sebenarnya Mas Alim sendiri itu kan ketua ospek ya, dulu Weh, ketua ospek ya sih. Anda juga. Anda juga. Gimana Mas? Tanggapan pertamanya gimana tuh? Loh, Ya kan, dulu kan waktu ospek dulu kan offline ya, masih zamannya offline. Nah, apalagi sekarang udah jadi kayak gini. Nah, sebagai mantan ketua ospek, loh, nah apa nih? Mbak ganti jadi Anda yang jadi hostnya nih. Malah jadi aku yang yang tanya. Loh, oke, oke. Ya itu pertama aku lihatnya lucu kan ya. Itu lucu kayak, bayangin nggak sih kalau kamu marah-marah gitu ya. Itu kan, bayangin misalnya itu di dalam kamar kos gitu kan. Terus tetangga kosnya gitu. Ini ngapain kamar sebelah ada yang teriak-teriak di dalam tuh ngapain gitu. Gitu. Bener Kayak ya? Iya, iya. lucu-lucu. Lucu sih sebenarnya. Awalnya gitu. Ya, dan aku dulu juga waktu waktu apa eh, mimpin ospek dulu ya. Kan namanya Sike kalau di kita ya, di psikologi. Iya. Nah, kamu juga tuh Andriknya. Anda juga. Ya ampun, senior. Oh, waktu itu kan kalau aku sih meminimalisir sih kegiatan kayak eh, apa ospek yang kesannya marah-marahin mahasiswa baru gitu tuh kita minimalkan, kita hilangkan bahkan nggak ada Iya. kayak gitu kan. Karena itu menurut Mm-mm. menurut saya sih nggak mendidik ya. Ya mungkin bisa dibilang katanya sih pembentukan mental, tapi mental yang seperti apa gitu kalau dengan cara Iya seperti sih. itu. Kalau kalau dari kamu gimana nih? Kamu kan juga ini, Anda juga ketua Iya. ospek waktu itu tahun 2019 tahun lalu. Benar-benar. Ya, aku 1 tahun di bawahmu berarti ya Mas kan ketua ospeknya. Sebenarnya iya sih, maksudnya kayak hal-hal yang seperti apa ya, memarahi itu sebenarnya sebisa mungkin diminimalisir kalau di tempat kita ya. Mungkin ini sebenarnya kayak budaya masing-masing fakultas, ya kan? Budaya masing-masing fakultas itu bagaimana mereka mendampingi mahasiswa baru yang baru bergabung kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya masing-masing budaya itu pasti berbeda, tapi menurutku kalau hal semacam itu ya kayak kadang ada yang berpikiran bahwa ospek itu sebagai pembalasan dendam senior yang dulu juga dimarah-marahin. Nah itu Iya, kan pemikiran awam ya, pemikiran awamnya kan kayak gitu. Pasti kenapa sih ada marah-marah kayak gitu. Tapi apa ya, bukan bermaksud menggurui, tapi setiap fakultas pasti punya budaya kayak gitu, masing-masingnya pasti punya. Nah, bagaimana sih sebenarnya menurutku untuk hal-hal kayak gitu sekarang tuh lebih baik diminimalisir. Apalagi kayak beberapa tuh ada kayak apa yang aku lihat ya, beberapa tuh ada kayak yang sebenarnya nggak salah, tapi kayak dicari-cari kesalahan. Nah, itu loh. benar-benar tuh. Itu sih yang salah. Menurutku itu yang beneran salah kayak itu. Sebenarnya kalau seorang mahasiswa baru melakukan kesalahan dan kakak seniornya memberitahu dengan cara yang seperti itu sebenarnya nggak apa-apa kalau beneran salah. Tapi kalau dicari-cari itu loh, nah itu sih yang agak pro kontra sih. Iya, Kayak gitu sih. benar itu masih banyak sih yang melekat apa ya, ajang balas dendam gitu. Kayak dulu saya juga digituin sama senior saya, sekarang saya harus gituin adik-adik saya gitu. Sebenarnya kalau kalau model ospek yang keras, yang pemeloncoan ya istilahnya ya, kayak gitu tuh kayak warisan warisan zaman dulu banget sih itu.
Itu Ya. saya pernah dengar cerita, katanya itu tuh waktu zaman masih penjajahan ya. Waktu zaman masih penjajahan itu tuh dipakai buat biar warga-warga pribumi itu pada takut sekolah. Itu. Hmm, Makanya pas awal-awal dibikin kayak gitu. Tapi itu malah ke bawah terus ya. ke bawah terus sampai sekarang masih ada. Sebenarnya itu hal yang sebaiknya udah kita tinggalkan sih. Karena emang yang Iya sih. nggak baik juga sih. Sebenarnya mengikuti ini ya, zaman juga ya. Mengikuti zaman Hmm. sekarang kan udah mulai modern lah. Maksudnya sebagai apa ya, pelajar ya kan, mahasiswa juga pelajar. Nah, sebagai Iya. pelajar sebenarnya sudah dinilai dewasa gitu, sudah mengerti ya kan. Sebagai mahasiswa baru itu pasti dinilai udah mengerti gitu loh, bagaimana sih aturannya kayak apa. Sebenarnya hal-hal kayak gitu sih lebih baik tidak usah sih menurutku. Tapi kan beda ya, setiap pemikiran pasti beda. Ada biasalah, itu pasti ada kelebihan kelemahannya gitu sih. Iya, benar banget. Dan kalau bisa malah ospek itu sebaiknya membuat mahasiswa baru atau mungkin pelajar-pelajar yang baru masuk itu membuat nyaman itu, buat nyaman, buat jadi Hmm. tertarik untuk belajar lebih lagi, terus bisa lebih dekat sama senior ya benar. Mungkin cara-cara yang keras gitu ada positifnya mungkin ya, jadi lebih solid mungkin bisa. Tapi kalau dengan cara online jadi aneh Ya, malahan. sebenarnya iya sih. Kayak kemarin tuh kan sempat trending ya. Trending banget tuh di Twitter. Ya kan, ospek online yang sampai itu. Nah, itu sebenarnya di satu sisi kayak aku ngelihat yang panitia, ya kan, yang panitia, mereka menerapkan cara itu. Nah, tapi di satu sisi yang aku cukup prihatin itu, bagaimana netizen tuh menanggapi hal itu. Nah, jadi Ah, itu tuh. Iya. seakan-akan tuh menyerang ke panitia, ya kan. Nah, itu sih yang agak prihatin juga sebenarnya karena di satu sisi kan si panitia itu pasti akan merasa terpojok kan, ya kan. Hmm. Dan mungkin kayak ya jadi kemarin sempat ada yang bilang diserang sosial medianya sampai nomor pribadinya juga disebarluaskan. Hal itu kan Nah, bisa itu. ini ya menimbulkan masalah juga sebenarnya. Nah, ini yang menarik nih. Kan ada juga pernyataan dari tokoh publik kita, tokoh publik, siapa sih? Influencer juga. Ernest Prakasa, ya kan? Itu juga ngomong Ya, kalau yang apa itu bilangnya, gimana sih dia bilangnya? Oh, mungkin itu tuh salah satu cara buat mereka bisa menikmati sedikit apa kekuasaan mereka, kebahagiaan mereka dengan menindas orang lain gitu kan. Dia bilangnya gitu. Tapi di netizen ini jadi bisa mempraktekkan itu juga gitu, melakukan itu pada panitia. Nah ini nih ada berita yang aku lihat dari IDN Times di apa diteror di medsos panitia ospek salah satu perguruan tinggi itu dapat pendampingan psikologi sampai gitu loh ini. iya sebenarnya juga kasihan sih Mas. Maksudnya kasihan juga kalau dijudge seluruh Indonesia itu pasti kasihan. Karena apa ya orang tuh tingkat ketahanannya beda-beda ya kan Mas, pastinya. Nah itu sih sebenarnya kasihan kalau sampai dijudge gitu. Tapi ya gimana? Ada salah satu yang komen ya yang aku baca tuh cukup menggelikan sih. Dia bilang ada sebab ada akibat ya. Memang benar ada sebab ada akibat. Tapi kayak cukup wah menekan dia sih ini. Gitu. Ya kayak ini nih satu fakta pertama nih panitia ospek yang viral mendapat teror hingga trauma. Wah, Nah iya juga. kalau ini. Tapi ini ada sisi positifnya dari perguruan tinggi tersebut, dia memberikan pendampingan psikologis buat para Ya, panitia itu. jadi Terutama kan benar sih. dua, ya, terutama yang dua orang itu loh, yang cowok sama cewek itu, Ya, yang yang panitia. banyak diserang sama netizen ini. Kita juga perlu memikirkan dampak psikologis ke mereka sepertinya. Menurut Anda bagaimana? Benar sih Mas, maksudnya langkah dari universitas ya yang sama-sama kita baca nih dari media kan universitasnya mengambil langkah mendampingi dampak apa psikologisnya itu sebenarnya penting sih karena nggak bisa kita tutup mata kita tinggalkan dia setelah itu terus kita tinggalkan ya sudah berarti kamu salah nggak bisa Nggak bisa. gitu karena sebenarnya apa ya mungkin dalam hati mereka sendiri juga
mereka melakukan itu sebagai profesional gitu loh, profesionalitas sebagai panitia, profesional sebagai panitia, tapi pasti aku yakin mereka nggak pernah mengira bahwa hal itu akan menjadi viral dan jadi menyerang mereka. Dampaknya Iya, sangat besar itu pasti mereka nggak pernah mengira gitu. Dan kebetulan dunia media sosial sekarang itu sangatlah cepat untuk menjadi viral. Jadi harus hati-hati benar-benar. dalam ini ya berekspresi ataupun apa-apa dalam sosial media gitu sih menurutku. Jadi benar sih pendampingan psikologis itu penting banget gitu. Itu Mas. Apalagi kita yang belajar psikologi gitu ya, itu bisa membuat trauma juga loh dari panitianya. Soalnya dia diserang sama se-Indonesia Raya gitu, sama netizen-netizen. Berat banget sih kalau aku bayangin jadi panitianya, mungkin aku juga bakal tertekan sih. Iya, benar banget, Mas. Apalagi yang jadi salah satu masalah itu jejak digital sih menurutku. Hmm. Jejak digital itu nggak akan pernah bisa hilang gitu. Jadi pasti menurutku, bukan pasti ya, maksudnya dampaknya tuh akan panjang gitu loh. Akan panjang. Bahkan nanti setelah kehidupan setelah perkuliahan itu mungkin Nah, akan bisa berpengaruh dari salah satu ini ya, salah satu apa kejadian ini kayak gitu. Baik itu bagi mahasiswa barunya maupun panitianya. Nah, itu sih menurutku. Itu. iya. Apalagi ada yang pada bikin meme gitu. Kalau nanti sudah Ya, itu kerja, sih. gitu, terus ketemu Iya, sama benar. dia. Oh. Hmm, Nah itu sebenarnya bisa kasihan jadi juga sih. bisa jadi kenyataan juga meme itu gitu loh. Iya, Soalnya benar. jejak digitalnya tuh bisa nggak hilang gitu. Mm-mm. Itu sih Nah, yang paling apa ya, prihatin juga. Gimana sih bisa gitu? nah kalau menurutmu nih, sebaiknya kalau ospek online gini, kalau kamu yang jadi panitia, apa yang bakal kamu lakukan? Kira-kira rancangan apa Wah, sih yang bakal ospek online dilakukan? ya. Iya, kan dulu Waduh, kita ini pengalamannya offline nih. waduh ini ditanya kayak gini kayak dulu ya, kayak semacam dites menjadi ketua ya. Kalau dulu kan kita offline Rancangannya itu. seperti apa? Benar Kira-kira sih, kalau benar. kita yang diposisikan jadi panitia nih bakal bikin hal apa nih? Pasti kalau menurutku ya, karena seperti aku yang dulu pernah jadi ketua, jadi pernah mengkonsep seperti apa rancangan perjalanannya ospek kayak gitu. Terus pernah sekalian aku cerita ya Mas, pernah suatu Oke. kali yang apa ketua yang setelah aku, jadi 1 tahun di bawahku, itu sempat bertanya sama aku, gimana ya Mas caranya kita mengemas ospek itu menjadi online kayak gitu. Bagaimana dia minta saran-saran pendapatku itu kayak apa sih sebenarnya online. Nah, itu sama kayak yang Mas Alim tanyakan sekarang. Oke, oke. Nah, ini menurutku beberapa tahapan ya kan, beberapa apa namanya yang bisa diadaptasi ke online, kita adaptasi ke online gitu loh. Jadi tidak saklek kita harus mengikuti yang offline. Misal kayak ada apa namanya sesi pendisiplin. Nah ini sih maksudnya sesi pendisiplin itu pasti ada di setiap ospek manapun. Aku yakin gitu loh. Dan waktu kita SMP, SMA sampai kuliah bahkan itu pasti ada sesi Selalu ada. pendisiplin. Iya. Nah selalu ada, nggak pernah lepas gitu loh. Sesi pendisiplin. Mungkin hal ini yang cukup ini ya kontra. Gimana sih kita harus mengkonsep pendisiplin tapi online. Nah ini sih yang agak sulit. Dan lagi ini kemarin kan kejadian kemarin yang cukup viral itu kan. Nah Iya. mungkin sesi-sesi yang lain berjalan dengan lancar kayak sesi pemateri, sesi pembimbingan dari kakak asuh, nah itu pasti berjalan lancar lah seperti biasa. Tapi bagaimana dengan satu pendisiplin ini? Nah menurutku pendisiplin mungkin tidak perlu marah-marah gitu loh. Jadi mungkin kalau di offline marah-marah bisa, tapi di online marah-marah itu sama saja kamu memarahi HP-mu gitu, kan memarahi orang yang ada di sana. Iya, iya. Itu sih. Jadi, menurutku bagaimana sih mengkonsep hal itu online? Kalau pendapatku sendiri, uh, kemarin aku sempat danyain kayak gitu tuh, pendapatku sampaikanlah ini hal-hal yang praktis bagi mahasiswa baru kayak gitu. Karena apa ya pengantaran
apa namanya, informasi secara offline dan pengantaran informasi secara online itu beda. Bagaimana kita menangkapnya pun nanti akan beda. Jadi aku selalu bilang dulu apa ke ini ya adik tingkatku yang sekarang jadi ketua, yaitu sampaikanlah hal-hal yang praktis, ya kan, praktis. Jadi langsung kayak kamu tuh mau menyampaikan apa sih? Jangan biasanya kalau offline kan nggak disuruh mikir nih, kadang mahasiswa disuruh mikir, aduh maunya kakak ini apa sih? Nah, kayak Oh gitu, iya. yang sulit itu. Kadang itu yang sulit. Terus akhirnya nggak dapat informasinya, percuma marah-marah, ya kan? Tapi yang menurutku yang online, sampaikan secara praktis, dan itu to the point, jangan muter-muter. Karena penyampaian online sama aja kalau kita kuliah online, Mas. Kita kuliah online tuh susah loh menangkap informasinya. Susah Ya sih. sih, Mas. Susah banget loh. Karena kan ini ya, adaptasi lagi, apalagi ospek. Nah, ospek itu akan kayak hal yang baru, pembuka masa kuliah. Nah, kayak itu tuh sebenarnya sampaikan hal yang praktis. Kamu tuh mau menyampaikan apa sih dari panitia ke mahasiswa. Nah, kayak itu. Barulah nanti setelah itu pengembangannya itu nanti di offline. Nah, offline-nya mungkin setelah pandemi ini selesai. Baru diadakan pendampingan lagi, bertemu lagi, kayak gitu-gitu. Jadi, menurutku itu akan hal yang lebih efektif gitu loh. Sampaikan hal-hal itu secara praktis aja, nggak usah yang ribet-ribet, suruh mikir. Karena penyampaian informasi secara online akan sulit gitu. Itu sih, Mas. Bener sih. Terus aku tertarik sama pernyataanmu yang jejak digital tadi sih. Kita juga perlu memikirkan diri kita sendiri. Tadi kayak yang kalau kita buat itu di online, ini tuh sangat rentan terekam siapapun gitu loh. Ya nggak sih? Benar. Bisa terekam siapapun. Jadi ya bisa aja mungkin kalau di Zoom atau apa nggak direkam, bisa terekam pakai HP kayak gini nih, set gitu kan, bisa kerekam Iya, juga. Nah, itu kalau kita ada hal negatif yang muncul di situ, jejak buat diri iya. kita juga bisa jadi negatif juga. Itu bisa tersebar juga. Bener sih. Benar. Apalagi kan sekarang ini ya, kadang ada beberapa oknum itu yang berniat untuk menjebak. Nah, itu Hmm. sih yang cukup memprihatinkan. Jadi Kak, kan sempat ya Mas, kayak ada beberapa video asal dicomot, dipotong bagian ini. Nah, orang itu kan jadi apa kesannya buruk, padahal hal yang disampaikan bukan itu. Nah, itu sih yang bahaya. Jadi menurutku harus tetap berhati-hati dalam berkata-kata kalau kita online gitu, karena setiap orang itu akan bisa merekam, nah, dan Iya, mengedit benar-benar. merekayasa itu yang paling bahaya sih. Itu bener Itu banget. benar. Kalau di offline kan kita masih bisa meminimalisir hal-hal itu gitu. Kalau Ya. di online ini jejak digital nih bisa abadi teman-teman gitu ya. Jadi ya Mm-mm. harus hati-hati benar-benar. Apalagi ospek yang sebelumnya budaya yang ajang balas dendam dan sebagainya, itu inilah saatnya itu untuk memotong rantai itu. Ini saatnya untuk Ya, tidak usah dilanjutkan. benar. Mata rantai sih itu sebenarnya, mata rantai. Kalau kita selalu berpikiran bahwa untuk balas dendam juga nggak akan selesai. Adik kelas kita nanti akan berpikiran yang sama. Karena mereka mencontoh kakaknya kan, seperti itu. Jadi bagaimana kita berani sih Mas, bener sih, bener katamu itu. Bagaimana kita berani untuk memutus hal-hal yang negatif. Ya, dan membuat sesuatu yang baru, yang lebih positif. Hmm. Nah, tapi ini satu hal, kita perlu berterima kasih loh sama mereka yang panitia ospek yang viral itu. Karena kalau nggak ada kejadian itu, kita nggak bisa berpikir hal ini. Gitu. Iya, bener Iya sih. kan? Iya. Bener. Hmm. Mungkin orang-orang Salah kok. nggak akan kepikiran kalau ospek bisa dibuat menyenangkan gitu. Iya. Iya. Tapi iya sih, maksudnya mungkin kita melihat ini ya dari sisi panitia yang disalahkan. Tapi sebagai netizen, ya kan, mungkin aku akan melihat posisinya sebagai netizen. Sebagai netizen pun jangan sampai berkata-kata sangat pedas gitu, ya kan. Itu banyak banget loh yang berkata pedas, Mas. Jadi kayak aku kadang, aduh, juga kasihan ya, gimana. Tapi ya juga sebagai netizen yang baik, tentu kita harus bisa mengontrol ya bagaimana kita berkomentar, kayak gitu. Karena sebenarnya benar kalau online tuh bisa direkam ya kan pakai HP gini. Nah, itu hal-hal yang di luar kontrol kita nggak bisa pastiin gitu kan. Bahkan video yang viral pun itu kan kayak direkam gitu kan ya Iya, modelnya. Kalau kita lihat itu sih tuh. benar-benar sih. Ya, ada lagi nggak nih pesan-pesan buat ya teman-teman yang kita sedang merancang
ospek online ini? Ya sih, maksudnya mungkin sampaikan ospek itu secara menyenangkan sih menurutku, menyenangkan dan informatif ya kan, informatif. Terus apalagi ospek di dunia perkuliahan itu kayak tumpuk-tumpuk loh Mas kalau sekarang. Gimana Jadi tuh? kayak tumpuk dengan jadwal kuliah. Jadi yang aku tahu tuh kayak apalagi kuliahnya online, ya kan? Oh iya. Seminggu kita kuliah online. Seminggu dari Senin sampai Jumat kita kuliah online. Nanti hari Sabtu kita ospek, hari Minggu kita ospek. Nah, itu yang sebenarnya sampaikanlah secara menyenangkan. Jadi untuk refreshing sih, menurutku lebih ke refreshing dan informatif. Jangan malah menekan. Nah, karena maba itu pasti apa ya? Kita kuliah kan tujuan utama kita ya belajar di kuliah gitu loh. Sedangkan ospek itu sebagai pendamping bagaimana mahasiswa beradaptasi, kan kayak gitu. Nah, jadi menurutku sampaikan secara menarik aja, jangan menekan, karena menekan nanti efeknya ke perkuliahannya, kasihan juga mahasiswa baru online ini, jalur corona sih katanya. Jalur corona. Ospek jalur corona, mantap mantap. Oh iya benar juga tuh. Udah kuliahnya online, ospeknya online. Sebenarnya kegiatan mahasiswa tuh kebanyakan cuma duduk di depan gadget kayak gini ya. Iya, benar. Oh, itu sih. Jadi kayak sebenarnya jenuh juga, ya kan? Jenuh juga cuma di rumah. Apalagi ini sih hal yang sangat disayangkan mungkin ini. Apa namanya? Kalau kita ospek online tuh kita nggak ketemu yang lain kan, Mas. Jadi nanti bisa nggak kenal satu sama lain Oh waktu iya kita benar-benar. offline. Nah, itu sih. Nah, mungkin panitia nih, PR panitia tuh harus bisa mengenalkan satu sama lain sih. Para apa ya, erat. Nah, cukup susah soalnya online Susah sih, ya. apalagi yang cuma kelasku loh Mas, cuma aku kuliah online ya kan, cuma kelasku aja, jadi kita jadi jarang ngobrol, padahal waktu offline pun kita sering banget ngobrol ya kan, setelah kuliah terus nanti kita ngobrol-ngobrol apapun lah itu. Nah, setelah online pun malah kayak ya udah gitu, karena pasti masalah ini ya, jaringan susah. Iya benar juga, jaringan juga nih. Hmm, Udah jaringannya susah, tugasnya susah. iya, Ya udahlah, gimana lagi? makanya. Ya tetap rancang yang terbaik. Kita perlu mengeluarkan ide-ide kreatif dan inovatif gitu ya, terutama dalam merancang Iya, ospek online. benar-benar itu berat sih menurutku, ini masa-masa yang berat juga. Pandemi itu kayak semua aspek terkena ya. Termasuk juga aspek ospek. Aspek ospek. Ya. Hmm. Oke. Ya udah Nuh, mungkin ini dulu aja kali ya kita ngobrol-ngobrolnya. Udah, Oke, nanti udah kita setengah jam bisa kayaknya ada. lanjut lagi kapan-kapan. Dan semoga bisa ketemu Enggak, secara offline lah. iya benar. Nggak kerasa sih ya Mas, ngobrol-ngobrol kayak gini itu sebenarnya seru gitu loh. Jadi menurutku buat yang di rumah ya, di rumah saja work from home mungkin ya. Work from home itu bisa sering-sering ngobrol gitu. Ngobrol dengan temannya ya kan, sering-sering aja video call. Sebenarnya itu buat apa ya? Kalau dalam psikologis pasti dibilang ini apa, stress healing ya gitu kan. Oh iya iya ya, Ya, benar-benar. kita yang sudah penat ya kan secara psikologis ya. Ini sampaikan Mas gimana pesan-pesannya secara psikologis. Waduh, benar sih. Salah satu cara menghilangkan stres itu bisa dengan katarsis, salah satunya dengan ngobrol dengan teman. Karena Iya, sekarang benar-benar. kondisi nggak bisa ketemu-ketemu langsung, kita bisa menggunakan hal-hal seperti ini, video call, Zoom meeting, atau Google Meeting, atau manfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Biar yang penting tetap terus terhubung, stay connected ya. Nah, betul banget. Dengarkan itu netizen ya, dengarkan Mas Alim berbicara ini. Wah, jadi Anda hostnya. Udahlah, kita tutup dulu aja, kita akhiri obrolan ini. Sebelum nanti Anda menggantikan saya menjadi host, jadi Ino bercerita kan, lapak Iya. saya tutup nanti. Iya, mantap mantap Mas Alim. Ya, makasih No, udah mau Iya, bagi ngobrol-ngobrol di sini. Ya, pokoknya kita doa bersama semoga pandemi ini cepat berakhir gitu ya. Segera bisa kembali amin. normal lagi. Dan teman-teman boleh banget dukung saya di channel ini. Terima kasih teman-teman. Benar. Udah ya. Ya, kita harus dukung Wah, channel Alim bercerita. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Oke. Ya udah ini nanti di-cut aja. Kita lanjut Nah, ngobrol aja. ya, ya. Ya, kayak gitu, Mas. Gokil sih. Wah, Mas Alim nih mau bikin apa nih? YouTube gitu lah. Jadi YouTube atau Iya, apa? pengenku mau tak upload di YouTube. Jadi modelnya kayak gini Hmm. aja. Aku lihat ini sih videonya Panji yang baru kemarin. Dia bikin podcast juga sama orang dan pakai Zoom kayak gini. Dan sepertinya itu bisa Iya, jadi solusi sih. iya, benar-benar. Sekarang tuh kayak banyak orang bikin podcast ya. Ya, Aku tuh gimana kemarin sempat gabut ini tuh. sih, Mas. Apa-apa. Hmm. Oh, berarti baru pertama kali ini, maksudnya episode pertama atau Yang pakai gimana, Mas? Zoom. Enggak, ya Yang sebelumnya pakai Zoom. Yang sebelumnya sebelumnya pakai apa? pakai Anchor. Jadi cuma suara aja. Hmm. Cuma suara aja, uploadnya Spotify gitu kan. Terus aku mau Hmm. nyoba ke YouTube gitu karena pengguna di Indonesia itu paling banyak di YouTube dibandingkan Iya sih. Spotify atau yang lain. Yang paling banyak kan YouTube. Kita mau coba ke situ. Nah, tapi kalau di YouTube cuma suara aja itu kurang menarik gitu loh. Iya, benar sih. YouTube sih. Itu kayak sekarang banyak banget yang baru-baru. Tapi aku Hmm. nggak ngikutin. Iya, ya. Ya, gimana kita manfaatin apa yang bisa kita lakukan kan. Kalau banyak ya peluang apa aja yang ada gitu. Iya. Berarti Mas Alim masih di ini ya? Masih di Solo tak? Masih nih di kosan nih. Oh, ya. Kira sudah kemana? Baru kan kemarin ini akreditasi juga itu. Jadi belum pulang dari itu. Hmm, iya. Wah, akreditasinya A, hebat Alhamdulillah. sekali. Hebat sekali prodi kita. Maksudnya Ya. bener sih Mas, sebelum kita semua lulus ya kan, Mas. Maksudnya pas banget gitu. Nah, Benar-benar. dari dulu B ya, dari dulu dulu Iya. dulu itu. Mm-mm. Jadi baru pertama ya, keren, Ini baru A keren. pertama. Oh. Aku tuh besok ada ini Mas, apa PKKMB lagi itu loh. Aku tuh ngisi PKKMB. Wah, aku tuh kayak, waduh, kenapa ini? Isinya juga Nggak tahu gini, aku, pakai Zoom juga. enggak sih, besok aku ke ini tempat ke mana? Aku auditorium UNS. Tapi Oh, memang ospeknya secara online sih, cuma beberapa doang oh. yang sama gitu. Jadi ya tetap Jadi kayak, ditayangin di Zoom oh, sama YouTube itu ya. oh. Kan kemarin aku sempet yang ngisi pemateri itu kan Mas. Itu sih aku agak takut dengan komen-komen netizen. Kalau Mas paling lihat ya, waduh itu komentarnya pedas sekali. Iya sih. Maksudnya mereka tuh apa ya, kadang kayak ini loh, apa? Kan mungkin anonim ya, jadi kayak Oh iya benar-benar. chat-chatannya kayak berani gitu loh. Mungkin itu sih sebenarnya harusnya diatur sama panitia ya. Sebenarnya bisa Iya nggak sih. sih nek YouTube tuh jadiin ruang private gitu? Nggak tahu sih aku. Di gimana? YouTube di Jadiin apa ruang ya? private gitu. Jadi kayak apa? Live streaming itu kada kayak orang-orang luar UNS juga ikut gitu lah. Oh, jadi Nah, yang dibuat kebanyakan yang yang bisa. Oh gitu. Gak ya, tahu yang aku. komen malah, oh, ya. Yang Kayak, komen ini malah orang-orang luar. kayaknya nggak bisa sih kalau digituin. Kalau ditutup komennya sekalian malah bisa. Oh iya sih. Jadi kayak wah rusuh sekali komennya. Hmm, iya sih ya. Ya itu hal-hal yang tidak bisa kita kontrol sih. Iya, di luar kontrol kan. Itu sih sampai panitia. Kian panitia. Semangat panitia. Apalagi Sike sekarang loh. Sike sekarang kemarin tuh aku sempat diceritain juga kan sama Andre. Kan sekarang ketuanya Andre kan. Ah, Itu ribetnya tuh ya masalah jadwal kayak gitu. Jadwalnya susah. Apalagi ya kasihan juga maba. Sekarang kayak ini loh Mas apa? Nah, di FK tuh dulu apa tuh? Expo gitu-gitu loh. Kan ah. rangkaiannya kan Spektrum, Expo, terus apa-apa itu. Itu jadi online semua. Ya Online apa semua gak ya. kuotanya boros tenan ya. Ah, kuota bener tuh kuota. Kuota pasti boros Kuota banget. kasihan tenan. Aduh. Sama Kalau kegiatannya, aku kegiatannya pasti jenuh banget sih. Cuma duduk, iya, depan gini.
kasih tugas. Gimana Capek, lagi? capek sekali. Tapi ya memang harus dinikmati ya, gimana kita menikmati situasi. Enggak stres sih. Ya Sekarang Mas udah, Alim Heno. sibuk Apa? apa nih, Mas? Ah, Mas ini Alim sibuk apa nih? sibuk bikin podcast sih. Wah, iya. Kalau bilang Mantaplah, sibuk, sukses terus ya, Mas. kalau bilang sibuk bikin skripsi, sebenarnya nggak sibuk gitu loh. Paling ngerjain cuma sehari sejam 2 jam gitu kan, nggak sibuk sebenarnya. Tapi kayak harus tetap dipikirin terus ya. Iya, sibuk mikir. Yang sibuk tuh mikirnya. Kebanyakan mikir tapi nggak ngerjain. Itu jadi sibuk banget. Aku tuh mulai kayak, aduh, awal-awal tuh kayak mulai ini, ya Sibuk wes, overthinking. overthinking. Jadi kayak, aduh, mau mulai kok berat banget ya gitu. Tapi padahal kalau nggak dimulai juga nggak akan mulai. Nggak akan selesai juga sih. Oh, iya benar. Itu sih. Oh, dinikmati aja lah setiap ini. Itu. Ya udah, Nek Mas Salim sudah mau melanjutkan lagi. Siap, Sampai siap. bertemu Udah. lagi kita, Mas. Sampai jumpa Ya, lagi. Yoi, selamat sampai jumpa malam. lagi. Ya, makasih ya, Mas. Siap. Oke, aku live. Oke.